Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Dan untuk lebih akrab dengan saya, boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita misteri, boleh tuliskan cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Untuk sahabat yang ada di Jambi dan sekitarnya, yang ingin membagikan pengalaman misteri secara langsung, sahabat boleh datang ke studio sebuah kisah misteri, podcast bareng bersama saya di segmen Sahabat Misteri. Hubungi nomor WhatsApp admin yang ada di bawah, nanti diarahkan untuk dapat sampai ke studio sebuah kisah misteri. Saya tunggu kedatangan sahabat-sahabat misteri. Dan di video kali ini, masih saya ambil satu kisah kiriman dari salah seorang sahabat yang menceritakan pengalaman misteri yang sangat menarik sekali. Narasumber kita kali ini ditargetkan untuk menjadi tumbal pesugihan kembar indigo yang akan ditumbalkan menjadi tumbal pesugihan. Inilah judul kisah yang dikirimkan oleh sahabat kita yang mengalami langsung kejadian ini. Penasaran dengan kisah kembar indigo yang akan dijadikan tumbal pesugihan? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Dalam sebuah keluarga mendapatkan titipan sepasang anak kembar, ini merupakan sebuah anugerah yang sangat besar sekali. Apalagi anak kembar yang terlahir ini merupakan sepasang laki-laki dan perempuan. Jarang sekali kembar sepasang laki-laki dan perempuan ini bisa didapatkan oleh keluarga. Namun, menurut apa yang pernah saya dengar, ini pandangan pribadi saya sendiri ya, bahwa banyak yang mengatakan di luar sana, mengatakan kalau ada anak kembar yang terlahir sepasang. Ini salah satu dari mereka akan saling ngalah lah, atau ya kalau saya bilang, misalkan kembar yang perempuan ini memiliki kecerdasan yang tinggi, biasanya kembar yang laki-laki ini memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, atau sebaliknya. Namun di kisah yang akan saya bawakan di video kali ini, sepasang anak kembar ini memang memiliki kecenderungan yang berbeda. Kekurangan dari kembaran yang laki-laki ini ditutupi oleh kelebihan yang dimiliki oleh si kembaran perempuan. Dan begitu juga kekurangan yang dimiliki oleh saudari perempuan ini ditutupi oleh saudara lelakinya. Mereka tampak dua, namun mereka memiliki satu perasaan yang sama. Inilah kembar identik indigo. Kisah ini dibagikan oleh sahabat misteri yang bernama Riko. Nama tokoh karakter dalam kisah ini sudah disamarkan sesuai keinginan dari narasumber kita. Riko memulai kisahnya di saat beliau pindah dari kota kelahirannya yang ada di Bekasi. Tepatnya ketika Riko pindah atau meninggalkan kota Bekasi, ini pas Riko naik dari kelas 1 SMA naik ke kelas 2 SMA. Karena ayahnya Riko ini bekerja di salah satu instansi pemerintahan
yang mengharuskan ketika harus dipindahkan, ayah dari Riko ini tidak dapat menolak. Mau tidak mau harus pindah, dan kebetulan pada saat itu ayahnya Riko ini ditugaskan cukup jauh sekali dari kota Bekasi ke salah satu kota besar yang ada di Pulau Jawa, yang di sini tidak disebutkan oleh Riko di mana. Sebut saja kota A. Mau tidak mau nih, Riko, ya, ibunya saudari kembaran dari si Riko yang bernama Rika, harus pindah ikut ayahnya ke kota A. Sekolah Riko pun harus pindah juga. Untuk melanjutkan di kelas 2 SMA, Riko pindah ke salah satu SMA negeri yang ada di kota A. Beliau pun melanjutkan pendidikannya di kota tersebut. Sedangkan Rika, saudari perempuan dari Riko, di sini beliau memang tidak melanjutkan pendidikannya. Rika cuman sampai lulus dari bangku SMP. Beliau memang tidak mau ya, Rikanya yang tidak mau untuk melanjutkan ke bangku SMA. Riko mengatakan, saudari perempuannya, si Rika ini memang agak sedikit berbeda dengan anak-anak sebaya mereka. Rika memiliki sesuatu yang tak dimiliki oleh anak-anak pada umumnya. Kelebihan dan kekurangan Rika nanti akan diceritakan di akhir kisah ini. Jadi di kota A, karena Rika ini kan tidak sekolah, jadi keseharian Rika, beliau hanya menemani sang ibu di rumah aja. Sedangkan ayah dari Senin sampai Jumat ini terus masuk kantor, bahkan sering pulang larut malam karena banyaknya kerjaan sampai-sampai harus ayahnya ini lembur. Nah, si Riko pun di sini melanjutkan kehidupannya. Otomatis ketika pindah ke suatu tempat, apalagi pindah ke sekolahan baru, Riko yang duduk di kelas 2 SMA harus menyesuaikan di pergaulan yang baru. Mencocokkan dirilah dengan keadaan dan lingkungan yang baru, sehingga bisa membuat Riko ini fokus untuk belajar. Dan di sekolah barunya, Riko banyak mengenal teman-teman baru. Namun, satu nama yang dituliskan Riko di dalam kisah ini, teman sebangku di kelas 2, ini bernama Doni. Riko dan Doni cepat sekali akrab karena mereka sebangku, dan Riko menganggap kalau si Doni ini orangnya asik. Dan satu sekolahan, satu kelas lah teman-teman si Riko ini. Mereka tidak ada yang tahu kalau Riko ini memiliki saudari perempuan yang bernama Rika. Riko memang terlahir duluan, ya, jadi statusnya kalau disebut ya, Riko ini abang dari si Rika. Jadi Rika ini lahir setelah Riko lahir. Teman-teman Riko ini di sekolah tidak ada yang tahu. Bahkan guru-gurunya pun tidak ada yang tahu kalau Riko ini adalah anak kembar. Singkat cerita, 1 bulan sudah berlalu, Riko sekolah di SMA tersebut. Mengikuti pelajaran yang ada di sana, bergaul dengan teman-teman yang ada di sana. Setiap pulang sekolah, Riko ini selalu bercerita sama Rika kegiatan yang dilakukan Riko di sekolah tersebut. Rika pun selalu bertanya, gimana bang, nyaman ndak di tempat baru? Asik ndak teman-teman yang ada di sana? Dan Riko pun mengatakan bahwa kalau dia sudah mendapatkan teman baik, teman sebangku yang bernama Doni. Pada suatu ketika, hampir masuk di tengah semester di kelas 2, si Riko mengatakan kepada Rika kalau teman dekatnya, teman sebangkunya ini, Doni, ya, ini mengajak si Riko untuk main-main ke rumahnya. Jadi Riko ini meminta izin kepada kedua orang tuanya, namun sebelum meminta izin sama ibu bapaknya, Riko terlebih dahulu menceritakan sama si Rika, Dek, besok abang pulang agak telat ya. Mau kemana bang? Tanya si Rika. Doni ngajak abang main ke rumahnya. Kami mau main PS. Ya, boleh ya? Jangan bang. Besok kamu langsung pulang aja. Nggak usah kamu main ke rumah temenmu itu. Lah kenapa? Tanya si Riko kepada si Rika. Ya, pokoknya gitu deh. Abang nggak usah ke sana. Besok langsung pulang. Ah kamu. Sesekali nggak apa-apa lah abang main ke tempatnya si Doni. Abang kan pengen juga main sama teman. Ya ndak usah sama dia, sama temen yang lain aja. Memangnya kenapa? Sekali lagi Riko bertanya kepada si Rika. Rika di sini tak menjawab. Dia cuma mengatakan, jangan. Teman lain boleh, asal jangan dia. Nah, Riko yang ndak ngerti ya,
apa tujuan dari si Rika melarang kalau Riko ini main ke tempatnya si Doni. Ini tidak mendengarkan larangan dari saudarinya ini. Beliau meminta izin kepada ibu dan bapaknya. Ibu bapak dari Riko ini mengizinkan. Tapi pulangnya jangan sampai larut malam. Menjelang maghrib, kamu sudah harus ada di rumah. Lalu di hari itu, Riko pun di sini dibonceng sama si Doni sepulang sekolah. Doni yang sekolah bawa sepeda motor, membonceng Riko untuk dibawa main-main ke rumahnya. Jarak rumah Doni dari sekolahan tempat mereka sekolah, ini jaraknya lumayan lah, kurang lebih sekitar 15 menit lah dengan mengendarai sepeda motor, yang mana si Riko ini kan baru pindah di kota A. Beliau tidak tahu belum jalan-jalan yang ada di sana, selak-beluk jalan, nama-nama daerah yang ada di sana. Tapi ketika Riko ini dibonceng sama si Doni untuk menuju ke rumah tempat tinggalnya si Doni, Riko merasa kalau arah jalan tersebut ini kayaknya aku pernah lewat deh. Arah-arah sini masuk gang-gang kecil pakai motor, ini kayaknya pernah aku lalui deh. Tapi itu cuman sebatas perasaan Riko saja. Sampai di mana sepeda motor yang dikendarai Doni pun berhenti di sebuah rumah 2 lantai, rumah yang terlihat dari luar. Ini agak sedikit gelap dan agak sedikit usang. Bangunannya mewah, tapi tampak tak terawat. Dengan pagar terali hitam, Doni pun membuka pintu terali tersebut dan membuka pintu garasi yang ada di rumah tersebut. Setelah Doni memasukkan sepeda motornya ke dalam garasi, Riko yang masih berdiri di depan pagar terali hitam tersebut, lamalah Riko berdiri, baru di sini Doni menyeru untuk masuk. "Ko, masuk sini. Ngapain kamu berdiri di sana?" Riko yang sedari tadi memang menunggu Doni ini mengizinkan untuk masuk. Karena tidak sopan kan. Kalau main nyelonong aja masuk ke rumah orang tanpa si tuan rumah menawarkan untuk masuk, ya berdirilah di depan pagar. Yang mana ketika Riko berdiri di depan pagar, tetangga-tetangga yang ada di sana menatap Riko ini dengan tatapan yang agak sedikit aneh. Riko yang tidak tahu apa-apa, cuma senyum-senyum aja, mencoba untuk menyapa tetangga-tetangga yang tengah memperhatikan Riko yang berdiri di depan rumah tersebut. Karena Doni sudah mengizinkan masuk. Masuklah Riko ke dalam rumah tersebut. Sebelum Riko masuk ke ruang utama dari rumah tersebut, beliau di sini harus melalui garasi yang ada di samping rumah tadi. Karena pintu masuknya di situ, bukan dibuka dari pintu depan. Nah, ketika Riko masuk ke dalam garasi, Doni menyeru dari dalam rumah dengan mengatakan, "Pagar teralinya kamu kunci ya, pintu garasinya juga kamu tutup, sekalian dikunci." Ketika pintu garasi tersebut ditutup, suasana yang ada di dalam garasi seketika gelap karena tidak ada lampu. Nah, setelah pintu garasi tertutup, Riko pun di sini mencoba untuk menuju ke pintu yang menghubungkan garasi ke ruangan utama rumah tersebut. Barulah ketika dekat dengan pintu yang sudah terbuka, suasana ini agak sedikit terang karena bias cahaya dari lampu dalam rumah membuat Riko ini melihat satu penampakan yang cukup membuat Riko merinding sebelum masuk ke dalam ruang utama rumah tersebut. Di sisi kiri dan sisi kanan, pintu yang menghubungkan garasi ke ruang tengah rumah tersebut, di sisi kiri kanannya itu ada etalase yang nempel di tembok ya, di sisi kiri dan sisi kanan pintu. Dan di dalam etalase tersebut ini terdapat wayang golek yang membuat Riko merinding. Ketika Riko memperhatikan wayang golek yang ada di dalam etalase, Riko merasa kalau wayang golek yang ada di sisi sebelah kiri dengan wayang golek yang ada di sisi sebelah kanan, yang mereka ini di etalase kaca, ketika Riko merhatikan, wih, ada wayang golek. Wayang itu menoleh ke arah Riko, bergerak, kepalanya itu bergerak menghadap ke samping, dan yang di sebelah kanan juga. Kepala wayang itu bergerak ke arah kiri, menatap ke arah Riko dengan sorot mata tajam seakan-akan mata wayang tersebut hidup. Seketika membuat Riko ketakutan. Lalu dia langsung masuk dan bertemulah dengan tangga untuk naik ke atas. Ternyata kamar Doni ini terletak di lantai 2. Nyusullah si Riko naik tangga masuk ke kamar si Doni tanpa menceritakan apapun, ya menceritakan apa yang dilihat dan dirasakannya. Riko langsunglah di sini diajak sama si Doni untuk main PS. Nah, tengah asik main PS,
Riko yang merasa kalau Doni ini di rumah tidak ada siapa-siapa, kosong. Bertanyalah Riko sama si Doni, "Don, kamu sendirian tinggal di sini?" "Kenapa?" tanya Doni. "Gak, dari tadi aku ndak ngelihat ada ibu bapakmu. Memangnya kemana mereka?" "Oh, kalau bapak jarang pulang. Bapak kerja di luar kota." "Lalu, ibumu kemana?" "Ibu palingan arisan. Biasalah, ibu-ibu. Berarti sekarang cuma kita berdua ya di rumah ini?" "Iya." "Dah, main aja lah," kata si Doni. Asik lah. Yo, si Doni sama si Riko ini main dari tengah hari, kisaran jam 2 siang. Riko, Doni sampai ke rumahnya, mereka langsung main PS. Waktu di sini tidak terasa sudah jam 4:30 sore. Riko minta izin sama si Doni kalau dia mau buang air kecil. Berdirilah si Riko menuju ke satu bilik kecil yang ada di kamarnya si Doni, yang mana Riko yakin kalau itu adalah WC yang ada di dalam kamar. Karena tadi ketika sedang main PS, ya, si Doni ini buang air kecil juga dia. Masuk ke bilik tersebut, tapi ketika Riko mau kencing di kamar mandi tersebut, Doni di sini mengatakan, "Kamu mau ngapain?" "Aku mau kencing." "Jangan di situ, itu kamar mandinya rusak. Kalau mau kencing di bawah, kamar mandi bawah, di dekat tangga." Sempat di sini Riko berpikir, "Loh, kok tadi kamu bisa ya kencing di situ, tapi kok aku ndak boleh?" Ya udah, dia ndak berpikir yang aneh-aneh, lantas turunlah si Riko ini menuruni anak tangga. Ketika menuruni anak tangga, terlihat di bawah ya. Jadi di bawah dekat tangga itu, ini ada sofa, ruang tamu lah dari rumah tersebut. Di sofa panjang, dia melihat kalau ada seorang ibu-ibu, seorang perempuan dengan menggunakan sanggul. Sanggulnya itu besar sekali. Dengan mengenakan kebaya berwarna merah. Tengah duduk menghadap ke arah depan. Riko berpikir kalau itu adalah ibu dari Doni. Setibanya Riko di bawah. Sebelum Riko melewati sofa tersebut untuk menuju ke kamar mandi yang ada di bawah tangga, Riko di sini menyapa ibu-ibu yang duduk tersebut. Nggak sopan juga ya. Kalau lewat nyelonong aja, ada orang, tuan rumah, kita nggak nyapa. Riko menyapa dengan senyuman dan mengatakan, "Bu, misi bu, mau ke kamar kecil." Wanita tersebut menoleh ke arah Riko dan tersenyum. Nah, dengan respon senyuman, Riko pun di sini langsung menghampiri perempuan tersebut, meraih tangannya dan mencium tangan perempuan tersebut sembari mengatakan, "Saya Riko, temannya si Doni." Tanpa ada jawaban dari wanita tersebut. Dan ketika Riko mencium tangan perempuan tersebut, Riko mencium aroma yang sangat wangi sekali. Wangi yang sangat menyengat sekali, dan tangan perempuan tersebut dingin. Dingin sekali. Riko pun melepaskan salaman, melepaskan tangannya, dan permisi menuju ke kamar mandi. Setelah selesai kencing, si Riko ini keluar dari kamar mandi. Riko di sini sudah tidak melihat lagi perempuan yang tadi yang disalaminya duduk di sofa panjang tersebut. Riko berpikir ya mungkin ibunya si Doni udah masuk kamar atau keluar. Lantas Riko naiklah ke atas, masuk lagi ke kamarnya si Doni untuk melanjutkan permainan mereka. Duduklah si Riko di samping si Doni. Sebelum si Riko ini melanjutkan bermain PS, Riko mengatakan kepada si Doni, "Don, itu ibumu udah pulang." "Hah? Ibu?" Dengan ekspresi yang agak sedikit kaget dan terkejut, Doni bertanya dengan wajah yang agak sedikit tegang. "Ibu?" "Iya. Tadi aku ketemu ibumu di bawah, duduk di sofa panjang." "Oh, ya biarinlah, bagus kalau ibu udah pulang. Yuk, lanjut yuk main, tanggung tadi." Riko pun melanjutkan permainan dengan si Doni. Yang mana waktu di sini terus berjalan. Sampai-sampai Riko ini lupa dengan janji yang sudah dijanjikan kepada ibu bapaknya, boleh main ke rumah teman, tapi sebelum maghrib sudah harus ada di rumah. Tersadarlah Riko dengan waktu yang sudah dekat dengan waktu senja. Riko pun menghentikan permainan. Riko pun minta antar pulang sama si Doni. Sesuai janji,
kamu main ke rumahku, nanti pulangnya nanti aku anterin, kata si Doni. Awalnya seperti itu. Tapi Doni ini seakan-akan mencoba untuk, ntar lah, nantilah pulang, nanti aku antar. Tanggung nih, main terus gitu. Nah, Riko menjelaskan, aku diizinin sama ibu bapakku, ya, nggak sampai larut malam. Menjelang maghrib, harus sudah ada di rumah. Sekarang udah mau jam 5:30. Aku pulang ya. Ya udah, kalau kamu mau pulang, kamu pulang sendiri. Aku nggak bisa nganter kamu. Ya udah, nggak apa-apa. Riko pun pulang sendiri. Turunlah si Riko dari kamarnya si Doni yang ada di lantai 2. Waktu di sini sudah mendekati jam 6 sore. Doni tidak mengantarkan Riko untuk turun, untuk keluar dari rumahnya. Turunlah si Riko seorang diri, melewati tangga, belok ke kanan, menuju ke garasi yang gelap tadi. Tanpa melihat kiri kanan, ya, tidak melihat lagi dia wayang golek yang ada di etalase kiri kanan dekat pintu garasi. Dia terus saja lurus, pakai sepatu dan langsung menuju ke pintu garasi. Dibukalah pintu garasi dan ketika si Riko ini narik pintu mau ngebuka ke arah dalam, dari arah luar itu ada seorang perempuan yang tengah mendorong pintu garasi. Seakan-akan pas sekali bertepatan Riko mau buka pintu garasi, wanita tersebut ingin masuk lewat pintu garasi. Sama-sama terkejut lah. Astagfirullahaladzim, Riko bilang. Dan baru Riko sadar di sini ketika sudah melihat dengan seksama wanita yang ada di hadapannya yang mencoba untuk mendorong pintu garasi mau masuk dari luar ke dalam. Itu adalah wanita yang disalaminya tadi. Wanita yang menggunakan sanggul berkebaya merah yang duduk di sofa panjang. Riko pun berpamitan dengan wanita yang dikiranya itu adalah ibu dari si Doni. Bu, saya izin mau pulang dulu. Mau kemana? Kok buru-buru sekali pulangnya? Nantilah, mainlah dulu di sini, temeninlah si Doni dulu main di sini. Enggak, ini udah deket maghrib. Saya janji sebelum maghrib saya sudah sampai di rumah. Memang rumah kamu di mana? Disebutinlah alamat rumahnya. Lumayan jauh rumahmu. Nanti aja lah nanti. Percuma juga kalau kamu pulang sekarang. Itu sampainya pasti lewat maghrib. Di sini aja dulu. Ibu mau masak, makan dulu ya di sini. Enggak, saya enggak enak. Udah janji sama ibu bapak saya. Kamu jangan pulang. Sampai terdengar suara bentakan seperti itu yang membuat Riko di sini kaget. Loh, kok malah marah? Seketika, wajah dari wanita yang dikira Riko adalah ibunya Doni di sini terlihat menatap dengan tatapan serius. Di sini aja dulu. Hari menjelang malam, kamu jangan pulang. Riko tidak mendengarkan apa yang diucapkan wanita tersebut dengan rasa getir, ketakutan. Riko langsung keluar dari pintu garasi untuk meninggalkan rumah tersebut. Nah, disinilah ya, yang dikatakan tadi kalau Riko baru pertama kali ke lingkungan itu, ya melewati jalan itu, tapi seakan-akan Riko ini udah pernah melewati jalan tersebut. Jadi pas jalan pulang, jalan kaki dia nih, dari rumahnya si Doni melewati gang kecil, belok kiri, belok kanan, gang sempit. Riko seakan-akan hafal dengan jalan tersebut dan dengan mudah Riko bisa bertemu dengan jalan utama. Riko mencari ojek untuk diantarkan pulang ke tempat Riko tinggal. Setibanya di rumah, waktu maghrib sudah berlalu. Ketika Riko masuk, ini tidak ada orang. Riko teruslah masuk ke kamarnya, Riko mandi. Setelah mandi, Riko menunaikan ibadah sholat maghrib. Mumpung masih ada waktu. Nah, ketika Riko menunaikan ibadah sholat maghrib, beliau di sini mengalami satu kejadian yang cukup mengerikan. Sebuah penglihatan yang tidak lazim dilihat sama si Riko. Ketika takbir pertama diangkat sama si Riko, Allahu Akbar, suasana hening di sini terasa di kamar tersebut. Setelah Riko ini ruku dan kembali berdiri, dia melihat di hadapannya berdiri sesosok perempuan yang dilihat Riko di rumah Doni tadi. Sesosok perempuan dengan sanggul yang cukup besar di kepala, mengenakan kebaya merah dan wajah yang cukup mengerikan. Dengan tatapan yang sangat tajam sekali.
wanita tersebut berdiri nyerong di depan sejadahnya si Riko. Bahunya terlihat setengah, nyerong nyamping, dan wajah wanita tersebut terus menatap Riko yang tengah menunaikan ibadah sholat maghrib dengan tatapan yang marah, dengan tatapan yang menakutkan. Sosok itu tidak pergi-pergi dari hadapan Riko. Sampai di mana? Riko di sini hampir menyudahi sholatnya pada saat itu. Nah, ketika Riko mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia mengusap wajahnya, barulah sosok itu sudah tidak terlihat lagi di depan sajadahnya si Riko. Seketika di sini tubuhnya lemah sekali. Dia tidak mengerti kenapa kok sosok itu bisa tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia kembali mengingat terakhir bertemu dengan sosok tersebut, wanita yang dikiranya itu adalah ibu dari si Doni. Wanita itu marah, memaksa Riko untuk diam di rumah tersebut. Jangan pulang dulu. Apa jangan-jangan aku sudah melakukan kesalahan ya? Bikin ibunya si Doni marah. Ya udah, besok di sekolah pas ketemu sama si Doni, aku mau minta maaf sama ibunya, minta sampaikan sama Doni. Dan setelah itu Riko pun di sini berdiri, sajadahnya dibereskan, Riko pun keluar. Ya, keluar dari kamar menuju ke meja makan. Yang mana di meja makan di sini saudari perempuannya Rika sudah menunggu, ibu bapaknya pun di sini sudah menunggu. Mereka bersiap untuk makan malam bersama-sama. Di meja makan, ibu bapaknya di sini nanya sama si Riko, "Abang kok pulangnya larut sekali, Bang? Janjinya kan sore sebelum maghrib. Loh, kok jam sekarang baru pulang?" Riko mencoba menjelaskan kalau jaraknya jauh. Sebenarnya dari sore dia sudah menuju pulang, tapi ya sampainya itu ya lewat maghrib, Bu. Maaf, besok tidak lagi. Nah, di sini Rika, saudari perempuan, kembaran dari si Riko, sama sekali tidak berkata apapun. Terus menatap ke arah Riko dengan tatapan, tatapannya itu Riko paham. Tatapan marah, tatapan yang sinis, tatapan yang penuh makna, tanpa berkata sepatah kata pun. Dari awal makan sampai selesai makan, sampai si Rika ini meninggalkan meja makan. Riko sadar, aku salah, tidak mendengarkan apa yang diucapkan Rika, melarang aku untuk main ke rumah Doni. Ya udahlah, palingan besok si Rika baik lagi. Itulah yang difikirkan oleh si Riko. Lantas malam itu Riko pun beristirahat, dan keesokan harinya seperti biasa Riko sudah siap-siap menuju ke sekolahan. Sesampainya di sekolahan, Riko di sini bertemu sama Doni. Ya, niat hatinya selesai menunaikan ibadah sholat maghrib, yaitu disampaikan sama si Doni. "Don, tolong ya sampein sama ibumu, aku minta maaf. Kemarin ibumu nyuruh tunggu dulu, jangan pulang dulu. Tapi aku maksa mau pulang. Ya mungkin ibumu marah ya. Bilang sama ibumu, aku minta maaf ya." Mendengar apa yang diucapkan Riko, Doni sama sekali tidak bergeming. Seakan-akan ya tidak mendengar apa yang diucapkan Riko. Dia berlalu begitu saja meninggalkan Riko. Dan sampailah di mana pada suatu hari, setelah beberapa hari Riko ini main-main ke rumahnya si Doni di sekolahan. Doni ini yang tengah kumpul sama teman-teman sekelas, termasuk Riko juga ada di sini. Doni punya ide nih, punya usul. Gimana kalau hari Minggu nanti dari pagi sampai sore kita main-main di pantai? Pasti seru. Ya berenang-berenang lah, main pasir lah. Mau ndak? Spontan saja tiba-tiba si Riko ini memotong ucapan si Doni dengan mengatakan, "Wah, ide bagus tuh. Aku ndak pernah loh main di pantai sekitaran sini. Ajak aku ya," kata si Riko. "Ya, ikutlah kalau kamu bisa ikut," kata si Doni dan teman-teman yang lain. Ini juga setuju. Berangkatlah pada Minggu pagi. Mereka ini berangkat sendiri-sendiri dari rumah. Mereka sama-sama menentukan titik kumpul di satu taman. Ya, taman remaja lah kita katakan di kota tersebut. Mereka kumpul di sana. Si Riko ini dari rumah dia mengendarai sepeda motor. Nah, sebelum Riko berangkat di pagi Minggu, di Sabtu malam, si Riko ini selesai makan malam bersama keluarganya. Dia minta izin sama bapak sama ibu dengan mengatakan, "Pak, Bu, Minggu pagi abang izin ya." "Mau kemana?" tanya bapaknya. "Itu teman-teman pada ngajakin main ke pantai.
Boleh ya, pulangnya ndak kayak kemarin kok. Pokoknya sebelum maghrib abang sudah sampai di rumah. Ya udah, kalau kamu mau jalan ke sana, hati-hati, kata bapak dan ibunya si Riko. Tapi di sini, saudari kembaran dari Riko, Rika, melarang abangnya untuk pergi dengan mengatakan, ndak usah bang, mendingan kamu di rumah aja, ndak usah kamu pergi. Kamu kenapa sih? Kayaknya ndak senang sekali lah kalau aku punya pergaulan baru di sini. Ya sekali-sekali kan ndak apa-apa. Bapak ibu pun kan sudah mengizinkan. Ya kan pak? Ya kan bu? Ya terserah kamu. Tapi kalau aku bilang, ndak usah. Rika pun meninggalkan meja makan. Ngambek lah dia, masuk ke kamarnya. Riko ndak berpikir macam-macam. Masuklah si Riko ke kamar, mempersiapkan segala sesuatu untuk pergi. Tak lama kemudian, si Rika nyusul masuk ke dalam kamarnya si Riko dengan mengatakan perkataan yang sangat tegas sekali. Bang, kamu dengar gak sih apa yang ku bilang? Nggak usah pergi. Kalau kamu masih ngotot pergi, nanti ada sesuatu hal yang akan terjadi sama kamu. Seakan-akan Rika ini tahu apa yang akan terjadi di keesokan harinya. Memang apa yang akan terjadi sama aku, dek? Belum juga aku pergi, besok baru aku mau pergi. Kok sekarang kamu sudah menentukan kalau besok aku pergi akan terjadi sesuatu? Iya bang, kamu tuh nggak sadar. Kamu tuh diikutin terus sama sosok wanita yang pakai sanggul besar yang menggunakan kebaya merah. Kamu nggak sadar, wanita itu selalu mengikuti kamu. Kamu tahu nggak itu artinya apa? Wanita yang mana? Kamu jangan asal ngomong kayak gitu. Nggak ada siapa-siapa kok yang ngikutin aku, ya. Kalau kamu lihat seperti itu. Tapi tolonglah bang. Tolong, kamu jangan pergi. Dengerin aku kali ini. Ya, permintaan dari si Rika ini memang betul-betul tulus sampai-sampai si Rika ini ya matanya berkaca-kaca. Seakan-akan mau menangis untuk melarang kepergian abangnya. Tapi Riko sama sekali tidak mendengarkan. Riko masih tetap pergi di minggu pagi. Sebelum Rika bangun tidur, Riko sudah pergi meninggalkan rumah tersebut. Jarak dari rumahnya si Riko, kalau pakai motor pagi-pagi, untuk sampai ke taman remaja, ini lumayan jauh. Kurang lebih sekitar 20 menit perjalanan lah dengan mengendarai sepeda motor. Sampailah akhirnya Riko di titik kumpul di taman remaja tersebut. Setibanya di sana, ternyata teman-teman yang lain ini sudah pada ngumpul. Teman-teman yang lain sudah pada datang, tinggal nunggu si Riko doang. Dan setibanya di sana, waktu menunjukkan jam 8:30 pagi. Sampailah si Riko. Teman-temannya ini duduk di bangku taman, bangku panjang. Riko parkir motor di depan mereka. Ya, di situ juga teman-temannya pada parkir motor. Ketika Riko memarkirkan motornya, sebelum Riko turun dari motor, dia di sini terlebih dahulu hello dulu dengan teman-temannya, minta maaf kalau aku telat, dengan membalikkan badannya dari posisi yang masih di atas motor, masih pakai helm, ngadap ke teman-temannya. Sorry ya, aku telat. Udah mau jalan belum? Nah, pada saat itu Riko melihat teman-temannya ini berlima itu duduk di kursi panjang taman, dan di belakang si Doni yang duduk di tengah-tengah antara dua di sebelah kiri temannya si Riko dan dua di sebelah kanan temannya si Riko. Doni yang duduk di tengah-tengah, di belakang Doni itu persis ada sosok wanita yang dikira Riko adalah ibu dari Doni dengan wajah yang mengerikan. Riko kaget di sini, langsung lah dia balik badan, buka helm, turun dari motor, dan menghampiri teman-teman yang sedang duduk. Setibanya Riko di tengah-tengah teman-temannya yang duduk di bangku taman, di belakang Doni itu tidak ada apa-apa. Di belakang Doni itu tidak ada siapa-siapa. Lagi-lagi di sini terbesit di pikiran Riko, ini gara-gara Rika lah nih, nakut-nakutin aku. Sosok itu ngikut aku apa? Itu kan ibunya si Doni. Cuman bayangan aja. Ya, dia mengabaikan apa yang dilihatnya barusan. Riko di sini ikut nimbrung lah. Ya, pembicaraan teman-temannya yang lain di jam 9 pagi. Mereka ini belum berangkat juga. Masih asik ngobrol di taman remaja tersebut, dan handphone Riko di sini berdering.
dilihat sama si Riko, ini telepon dari si Rika. Telepon pertama nggak diangkat sama si Riko. Dia udah tahu nih, pasti ya, Rika menelpon untuk mengingatkan pulang, jangan pergi. Telepon kedua masih tidak diangkat juga sama si Riko. Telepon ketiga barulah diangkat sama si Riko. Persis apa yang dikira, Rika mengatakan, "Bang, pulang bang. Abang pulang sekarang. Aku melihat sosok wanita yang ngikutin kamu dari kemarin itu ada di dekat kamu, di samping kamu." Yang mana di sampingnya si Riko ini adalah Doni. Riko ngeliatlah ke arah Doni. Dan Doni seakan-akan mengerti, seakan-akan mendengar apa yang diucapkan sama si Rika. Doni terlihat risih ketika mendengar Riko ini tengah berbicara dengan seseorang di teleponnya. Riko mengatakan kepada adiknya, saudari perempuannya Rika, "Ya udah, kamu nggak usah khawatir, abang nggak apa-apa. Yaudah ya, abang mau jalan dulu." Telepon dimatikan sama si Riko dan baru dimatikan sebentar telepon itu. Lagi-lagi berdering dan Doni mengatakan, "Kalau mau pulang, pulang aja. Nggak usah ikut. Daripada kamu kayak gitu diteleponin terus. Kalau mau ikut, matikan aja teleponmu." Dan Riko pun nurut apa yang diucapkan sama si Doni. Dimatikanlah telepon tersebut. Rika di sini sudah tidak dapat menelpon Riko. Rika sudah tidak dapat memperingati Riko lagi. Dan Riko di sini dia mengatakan, "Yaudah yuk, kalau mau jalan sekarang. Kapan lagi kita mau main ke pantai? Kalau ngobrol-ngobrol di sini terlalu lama." Mereka pun di sini akhirnya pergi meninggalkan taman remaja tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Jadi mereka ini konvoi 6 motor untuk menuju ke wilayah pantai. Di perjalanan, Riko yang tidak tahu arah ke pantai itu kemana, beliau lebih memilih untuk di urutan paling belakang. Jadi 5 motor di depan, dia ngikutin dari belakang. Pas di persimpangan lampu merah, Riko di sini hampir mati tertabrak bus. Yang mana penglihatan dari si Riko, dia melihat kalau teman-temannya itu melaju ya, melewati lampu merah dan posisi lampu itu hijau. Riko pun di sini ngebuntutin dari belakang. Ternyata posisi lampu itu bukannya hijau, melainkan Riko tengah menyerobot lampu merah di pertengahan simpang lampu merah dari arah sebelah kanan. Sebuah bus yang jalurnya itu tengah lampu hijau otomatis melaju dengan kecepatan tinggi di tengah-tengah persimpangan. Hampir saja Riko ini tertabrak bus tersebut. Kalau bus itu tidak sigap ngerem, kalau Riko tidak cepat sadar, tidak cepat ngerem, mungkin pada saat itu tujuan Riko bukan ke pantai, melainkan ke rumah sakit. Bisa saja perjalanan itu mengantarkan Riko masuk ke liang lahat. Semua pengguna jalan yang ada di sana berteriak menyalahkan Riko. "Woi, pakai mata! Kalau mau mati jangan di sini. Kira-kira kalau lewat." Riko yang sadar kalau dia salah. Di sini ya cuma bisa nunduk, minta maaf dan meninggalkan lokasi tersebut untuk menyusul ke 5 temannya yang sudah duluan. Anehnya di sini, 5 motor atau 5 orang temannya Riko yang di depan sama sekali tidak sadar dengan peristiwa yang barusan dialami oleh Riko. Padahal heboh loh. Mobil itu ngerem sampai suaranya terdengar ya. Suara ban itu terdengar tit tit tit. Tapi teman-teman Riko ini tidak ada yang sadar. Beliau pun menganggap kalau ini hanyalah sebuah kecelakaan kecil. Dan mereka pun akhirnya sampai ke tujuan, ke sebuah pantai yang ada di kota tersebut. Setibanya di sana, mereka di sini sudah tidak sabar lagi untuk bermain di pasir pantai, udah tidak sabar lagi untuk merasakan ya, deburan ombak yang bergulung cukup besar pada saat itu. Yang seharusnya gulungan ombak yang cukup besar yang ada di pantai tersebut ini sudah menjadi sebuah peringatan untuk anak-anak ini, untuk Riko lah khususnya. Jangan main terlalu dekat dengan bibir pantai, apalagi mencoba untuk main-main dengan gulungan ombak tersebut. Tapi Doni di sini terus mengajak teman-temannya, khususnya Riko,
untuk masuk ke dalam air, untuk merasakan deburan ombak yang cukup besar. Sampai di mana mereka yang ada di sana berenang, semuanya laki-laki. 4 di antara teman-teman Rico ini jaraknya lumayan jauh lah dari Rico. Mereka sedang asik main berempat dan Doni ini berada di dalam air. Penglihatan dari Rico, yang mana Rico ini udah ada dalam air juga, tapi jaraknya dengan si Doni ini lumayan. Doni jauh ke tengah lagi, Rico masih berada di bagian bibir pantai. Penglihatan dari si Rico, Doni ini tenggelam. Doni ini minta tolong dan Rico pun sigap mendekati titik di mana si Doni ini tenggelam. Seketika tangannya si Rico ini ditarik. Pas tangannya ditarik, Rico pun terseret masuk ke dalam air. Yang dilihat Rico, yang menarik tangannya bukan Doni, tapi sosok perempuan mengenakan sanggul yang berkebaya merah. Rico pun akhirnya di sini terseret masuk ke dalam gulungan ombak. Sadar di sini teman-temannya Rico yang 4 ini bahwa Rico tengah dalam bahaya. Salah satu teman Rico yang ada di sana bernama Abi dengan sigap di sini langsung masuk ke dalam air mengejar titik di mana Rico ini tenggelam. Dan alhamdulillah Rico dapat diselamatkan Abi. Rico sudah sampai di bibir pantai, tapi Abi di sini terus tergulung ombak, membuat mereka yang ada di sana cemas. Tapi tidak untuk Doni. Dia sama sekali tidak terlihat cemas. Rico di sini mencoba untuk kembali masuk ke dalam air, tapi teman-temannya di sini melarang. Mereka mengatakan, Abi bisa Abi keluar dari sana, karena Abi seorang perenang yang handal. Apa yang dikatakan teman-temannya di sini betul. Tidak lama setelah gulungan ombak itu hilang, Abi pun di sini muncul ke permukaan, berenang menuju ke pinggiran pantai. Senanglah hati Rico di sini, disambutnya lah Abi dan Rico berterima kasih. Mungkin kalau tidak ada kamu, Bi, tidak tahu aku bakal gimana. Ya udah, yuk kita pulang. Itu yang disampaikan oleh Abi. Nah, ketika mereka ini menuju ke sepeda motor ya untuk pulang, Abi menceritakan kepada si Rico, apa yang kamu alami tadi sama ndak dengan apa yang ku alami? Memangnya kenapa, Bi? Tanya si Rico. Kalau aku merasa tadi pas nyelamatin kamu, kakiku tuh kayak ada yang narik. Yang narik kakiku itu kuat sekali untuk masuk ke dasar lautan. Kira-kira kamu tadi sama ndak? Karena terlihat kalau Rico ini pas tenggelam, itu kayak badannya ini terseret, kayak ada yang nyentak masuk kayak gitu. Sampai-sampai Rico ini hilang keseimbangan, ndak bisa dia berenang. Itu juga yang dirasakan Abi. Abi mengatakan kakinya ini ada yang narik. Jadi kakinya ini ndak bisa untuk mengayuh, untuk timbul ke atas. Terus terseret ke tengah lautan. Abi pun di sini dapat selamat. Dia merasa kalau cengkraman yang menyeret kakinya itu seketika lepas dan dia bisa naik ke atas permukaan. Nah, Rico ya mengatakan hal yang sama, bahwa apa yang dirasakan Rico di sini lebih nyata lagi kalau dia melihat ada sosok perempuan berkebaya merah menggunakan sanggul. Itu nyata sekali menarik tanganku. Nah, apa yang obrolan Abi dengan si Rico ini tidak sampai didengar oleh teman-teman yang lain. Mereka pun di sini pulang di tengah perjalanan karena mereka ini kan pakai motor masing-masing. Mereka misalnya pulang ke rumah masing-masing. Setibanya di rumah, lagi-lagi di sini saudari dari Rico, Rika, ini marah besar dan bertanya sama abangnya, apa yang kamu alami, Bang? Seakan-akan Rika ini dapat melihat, dapat mengetahui apa yang dialami oleh Rico. Mulai dari hampir tertabrak bus sampai hampir tenggelam di pantai tersebut. Apa yang ku bilang? Beruntung, Bang. Beruntung kamu masih bisa selamat. Rico minta apa yang diketahui oleh Rika ini dirahasiakan. Jangan sampai ibu bapak tahu. Rika pun di sini menuruti permintaan dari abangnya. Dan singkat cerita, setelah kejadian itu berlalu, hubungan antara Rico dan si Doni ini agak sedikit renggang. Tidak tahu apa masalahnya. Tiba-tiba saja mereka yang duduk sebangku, Doni minta temannya yang ada di bangku lain bergantian.
Doni pindah ke belakang, temannya ini pindah ke depan untuk menemani Rico di meja tersebut. Setiap Rico mencoba untuk mendekati Doni, Doni selalu menghindar, dan nasib buruk, kejadian-kejadian naas ini semakin kerap dialami oleh Rico. Rico merasakan kalau sesuatu yang buruk ini semakin sering saja menimpa dirinya, dan dia merasa kehilangan kata hatinya. Ya, istilahnya feeling Rico dengan sesuatu yang buruk ini itu tidak ada. Malah di sini timbul pendengaran mengatakan sesuatu yang salah yang harus dilakukan oleh Rico. Contohnya seperti ini. Rico pernah mengalami satu kejadian yang nyata sekali. Kalau kata hatinya itu seakan-akan hilang, malah timbul di sini bisikan yang akan mencelakainya. Rico ini kan kelasnya di lantai 2. Untuk naik ke lantai 2 dan turun dari lantai 2, ini ada 2 tangga. Tangga depan ini keluarnya pas di depan kelas 1. Dan tangga belakang ini pas. Turunnya itu di dekat WC, di dekat kantin, di dekat lapangan belakang. Rico ini tidak pernah selama dia sekolah dari kelas 2 ya masuk situ sampai di tengah semester ini. Itu dia tidak pernah lewat tangga belakang. Dia selalu lewat tangga depan. Karena tangga belakang, ya ini kondisinya cukup jelek lah, cukup buruk. Tapi tidak tahu pada saat itu ketika dia mau turun di jam istirahat, feelingnya ini atau kata hatinya ini tiba-tiba saja memerintahkan Rico ini untuk lewat belakang aja. Tidak usah lewat depan. Lewat belakang aja, lebih cepat. Biar bisa langsung jajan. Nah, Rico pun mengikuti feeling atau kata hatinya ini. Turunlah dia lewat tangga belakang dengan kondisi tangga yang cukup rusak ya. Dan di tengah-tengah sebelum sampai ke bawah, Rico tergelincir. Hampir saja jatuh dan alhamdulillah dia masih bisa bergantungan. Ya, dia gantungan di tiang tangga, dia masih dapat selamat. Lama ya, Rico ini duduk setelah dia tergelincir, setelah dia kepleset. Itu lama dia duduk di sini merenungkan. Kok kata hatiku, feelingku ini malah menjerumuskan aku. Salah terus. Ini bukan kali pertama, sudah berkali-kali. Dan sebelum Rico ini terpeleset, sebelum Rico ini mengalami kejadian yang buruk, pasti di hadapan Rico atau selangkah lebih dulu dari langkahnya Rico, ini pasti lewat sekelibat bayangan wanita menggunakan konde besar dan kebaya merah. Itu nyata. Disinilah Rico baru sadar yang selama ini diperingatkan oleh saudarinya Rika, yaitu memang patut diperhitungkan. Bukannya Rika ini iri kalau aku punya teman banyak, kalau aku dekat dengan si Doni. Sepulangnya dari sekolah itulah Rico baru mau menanyakan, apa sih sebenarnya yang kamu tahu, Dek? Kenapa sih kamu selalu melarang aku untuk dekat dengan temanku yang bernama Doni? Rika pun di sini menjabarkan apa yang dia tahu, dan Rika mengatakan, aku ya bisa merasa dan aku bisa melihat. Kamu yang jauh di sana, aku yang dapat merasakan, aku dapat melihat. Satu langkah ke depan sebelum kamu melangkah. Kejadian yang belum terjadi sama kamu itu seakan-akan ya, aku melihat dan aku merasakan. Dan aku merasa kalau temanmu yang bernama Doni itu berniat buruk sama kamu, ingin mencelakai kamu. Hati-hati, Bang. Kamu dalam bahaya. Karena sosok yang mengikuti kamu itu adalah sosok yang memiliki energi yang sangat jahat sekali. Dia tidak mau melepaskan kamu. Seakan-akan kamu itu sudah ditargetkan untuk menjadi miliknya. Sontak, Rico pun terkejut. Karena kejadian-kejadian yang dialami Rico ini sudah mengancam keselamatannya. Rika pun di sini tidak dapat untuk tutup mulut lagi. Tidak dapat diam-diam lagi. Rika pun menceritakan semua kejadian yang diketahuinya kepada ibu dan bapak. Rico pun dipanggil. Ditanya, benar apa yang dibilang sama adikmu? Kamu menyembunyikan sesuatu. Siapa temanmu yang bernama Doni itu? Apa benar kamu hampir tenggelam di pantai diseret oleh Doni? Ya, Rico mau berbohong tapi tidak bisa bohong lagi, dan dia mengatakan, iya, bukan sekali dua kali, Pak. Adik memperingatkan aku. Apa yang diperingatkan adik memang benar terjadi. Dan aku tidak tahu
apa yang sebenarnya terjadi. Karena kekhawatiran kedua orang tuanya, Riko pun dipindahkan dari sekolah tersebut. Di semester kedua di kelas 2, Riko pindah ke SMA swasta yang ada di sekitaran komplek tempat tinggalnya. Ya, orang tuanya tidak mau terjadi sesuatu hal yang menakutkan karena Rika, saudari perempuan dari Riko, ini bisa dikatakan memiliki kemampuan yang sangat fenomenal sekali. Kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak saudari kembar, tapi khususnya ini cuma untuk abangnya saja. Jadi tidak global ya, tidak kayak dia bisa menerawang bapaknya, bisa menerawang ibunya, tidak. Khusus untuk abangnya saja. Seakan-akan apa yang akan terjadi dan sesuatu yang akan menyakiti atau mencelakai abangnya dari kecil, itu Rika ini sudah dulu merasakannya. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh Rika. Dan kedua orang tuanya di sini percaya. Apa yang dirasakan, apa yang dilihat Rika, ini ya memang betul. Tanda-tanda bahwa Riko dalam bahaya. Pindahlah si Riko ini dari SMA tersebut untuk meneruskan semester 2 di kelas 2 di SMA swasta yang ada di sekitaran komplek tempat tinggal mereka. Dengan meninggalkan sebuah misteri Doni. Siapa ini Doni? Apa sebenarnya tujuan Doni untuk mencelakai Riko? Sebenarnya keluarga dari si Riko ini tidak mau mengusut kejadian itu terlalu dalam. Mereka masih menganggap ya cuman mungkin kecelakaan ya, atau memang kebetulan mereka ini energinya tidak cocok. Jadi ketika sama-sama saling berbenturan dan mencelakai satu sama lain. Ya seperti itulah istilah katanya. Tapi setelah satu kejadian yang membuat keluarga Riko ini terguncang, barulah mereka mengusut asal-usul Doni dan apa sih tujuan sebenarnya Doni kepada Riko setelah saudari perempuan Riko yang bernama Rika meninggal dunia. Kepergian almarhumah Rika di sini sangat mengejutkan sekali. Kepergian almarhumah Rika ini sebenarnya sudah digambarkan dalam bayangan si Riko. Ya, beliau sudah melihat apa yang akan terjadi kepada saudarinya. Tapi Riko di sini yang menganggap kalau beliau tidak memiliki kemampuan spesial seperti Rika. Beliau menganggap kalau yang terbayang, yang terlintas, yang terlihat, ini cuma sekedar ketakutannya saja. Tapi itulah sebuah kenyataan yang ada di bayangan si Riko. Dia melihat kalau si Rika ini diberi makan sesuatu. Ya, ada yang diberikan lah oleh sosok yang pakai sanggul besar, menggunakan kebaya merah, diberikan kepada Rika, itu seperti makanan dan dimakan sama Rika. Tidak lama setelah Rika memakan makanan tersebut, Rika pun di sini pingsan. Dari mulutnya, di sini keluar buih darah, dan disitulah Rika meninggal dunia. Itu jelas terlihat nyata di bayangan perasaan si Riko. Tapi beliau sama sekali tidak menceritakan kepada siapapun yang dirasakan, yang dilihatnya dalam bayangan tersebut. Satu hari setelah Riko melihat bayangan kalau Rika ini bakal terjadi sesuatu yang buruk terhadap dirinya, Rika jatuh sakit. Rika tidak sempat dilarikan ke rumah sakit. Orang tuanya mengira kalau ya ini cuma demam biasa. Dibelikanlah obat penurun panas yang biasa diminum Rika ketika dia demam tinggi. Ternyata obat itu tidak dapat menurunkan panas Rika pada saat itu. Kurang dari 16 jam, kondisi Rika sudah masuk dalam kondisi kritis. Belum sampai 24 jam. Belum sempat dilarikan ke rumah sakit. Rika menghembuskan nafas terakhir. Dan Riko sama sekali belum menceritakan, belum memberitahu kepada kedua orang tuanya bayangan yang dilihatnya pada saat itu. Bahwa Rika di dalam bayangan tersebut, ini mulutnya mengeluarkan darah dan meninggal dunia. Persis seperti di bayangan yang dirasakan dilihat oleh Riko. Sebelum Rika menghembuskan nafas terakhir, dari mulutnya ini mengeluarkan darah. Persis seperti dalam bayangan Riko. Rika meninggal dunia dalam keadaan yang cukup mengerikan. Sontak ayah ibu dari Rika ini merasa bersalah sekali dengan
Apa yang sudah terjadi? Mereka tidak dapat memberikan penanganan yang tepat untuk anaknya di saat yang kritis. Ternyata itu bukan penyakit biasa, melainkan gangguan dari sosok makhluk astral yang haus akan darah saudara kembarnya, Rico. Setelah kepergian almarhumah Rika, barulah di sini Rico menceritakan apa yang dilihatnya di bayangan kalau Rika ini setelah diberikan makanan oleh sosok perempuan yang menggunakan sanggul berkebaya merah, Rika jatuh pingsan dan persis mengeluarkan darah dan meninggal dunia. Orang tua dari Rico di sini marah besar. Kenapa, Bang? Kenapa kamu tidak cerita kalau kamu sudah melihat? Kalau kamu sudah tahu apa yang akan terjadi? Rico menjawab, kalau aku tidak yakin dengan apa yang kulihat, takut salah omong. Loh, di saat adikmu masuk masa kritis, masa kamu tidak sadar kalau apa yang kamu lihat itu sebuah gambaran dan itulah yang dirasakan adikmu ketika kamu dalam bahaya? Itulah yang menjadi kekhawatirannya dan adikmu lah yang menyelamatkan nyawa kamu. Itu terucap dari bapaknya si Rico. Sontak di sini membuat Rico terdiam. Nah, setelah kepergian almarhumah Rika, baru di sini Rico, ayahnya, ibunya penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Penasaran dengan latar belakang dari keluarga temannya Rico yang di SMA itu yang bernama Doni. Dengan segala upaya dan informasi yang dicari, dengan dibantu oleh satu pakar supranatural yang mengerti tentang hal magis, mereka di sini menyimpulkan, mereka di sini mengumpulkan data, mengumpulkan beberapa sumber tentang kehidupan dari keluarganya si Doni ini, dari tetangga-tetangga, dari orang-orang dekat, bahwa sosok yang dilihat sama si Rico, yang selalu mengikuti Rico, yang dikatakan almarhumah Rika, dan sosok yang memberikan Rika makanan di dalam bayangan Rico, itu adalah sosok almarhumah ibunya si Doni. Yang mana sewaktu Doni ini SMP, keluarganya mengalami kecelakaan. Mobil yang dikendarai oleh ayahnya Doni mengalami kecelakaan ketika mereka pulang dari satu tempat yang dikatakan oleh beberapa sumber. Tempat yang mereka kunjungi ini adalah sebuah petilasan. Tempat yang mereka kunjungi ini adalah tempat puja-puja. Di kecelakaan tersebut, ibu Doni meninggal dunia. Sedangkan ayahnya selamat, Doni pun di sini selamat. Nah, setelah kepergian almarhumah ibunya Doni, beliau pun di sini harus melanjutkan kehidupannya sendirian. Sedangkan ayah dari si Doni, menurut cerita dari tetangga-tetangga, orang-orang dekat yang ada di sekitaran si Doni ini, mengatakan bahwa setelah kepergian dari almarhumah istrinya, ayahnya si Doni yang tadinya memang percaya, yakin, dan berkecimpung di dunia mistis, dalam tanda kutip ritual-ritual puja pesugihan, ini semakin gila dengan aksinya. Dan menurut cerita bahwa kecelakaan yang terjadi ini hanya sebuah kamuflase dari ritual penumbalan. Ayah Doni sengaja menumbalkan almarhumah ibunya Doni untuk ritual pesugihan yang dilakukannya. Dan penumbalan ritual pesugihan ini terus berlanjut. Rico yang mengatakan ketika bermain di rumahnya Doni, bertemu dengan ibu dari si Doni, Rico ternyata ditargetkan atau terpilih untuk ditumbalkan. Siapa yang menargetkan Rico untuk ditumbalkan? Tidak lain tidak bukan adalah Doni, yang harus mencari tumbal-tumbal pesugihan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan ayahnya Doni ini tidak tahu kemana, tidak tahu di mana. Menurut cerita dari tetangga-tetangganya Doni, ketika dicari tahu sama bapaknya si Rico, bapaknya si Doni ini jarang sekali pulang ke rumah.
Jadi, setelah semuanya terbongkar seperti ini, Riko yang sempat emosi dengan apa yang dilakukan oleh si Doni, ya ini mau datang lagi ke rumahnya si Doni untuk melabrak. Kenapa aku yang ingin kamu tumbalkan? Apa salahku dan kenapa aku ndak bisa kamu tumbalkan? Ndak kena kamu tumbalkan, adikku yang menjadi tumbal. Dan apa yang ingin dilakukan sama si Riko ini ditentang oleh pakar spiritual yang membimbing untuk mencari tahu kebenaran tentang kejadian ini dengan mengatakan, ya sudah, gagalnya kamu ditumbalkan, adikmu yang mengorbankan diri, ya sudah, cukup sudah nanti apa yang akan kita lihat di kehidupan Doni dan keluarganya. Cukup kamu diam dan kamu perhatikan. Nggak usah kamu turun tangan, karena karma itu pasti akan berlaku. Adikmu itu bukan diambil untuk menjadi tumbal, untuk menggantikan dirimu, bukan. Tapi adikmu, Rika, di sini terlalu besar sekali peranan untuk melindungi kamu, dan sosok gaib tersebut marah, memberikan Rika hantaman. Rika tidak dapat bertahan dan akhirnya Rika mengorbankan dirinya. Kalau saja Rika mengalah, Rika tidak melawan sosok tersebut, tidak menentang sosok tersebut, Rika pasti akan kehilangan kamu, bukan kamu yang kehilangan Rika. Itulah fakta yang terjadi di kehidupan Doni pada saat itu. Apa yang dikatakan pakar spiritual yang membimbing untuk memecahkan permasalahan ini tepat. Kurang lebih sekitar tidak sampai 1 tahun lah setelah kepergian saudari dari Riko, kembarannya almarhumah Rika, terdengar kabar kalau Doni ini sudah tidak pernah masuk lagi ke SMA tersebut. Bahkan Doni ini dicari-cari, karena kan di kelas 3 ini akan melangsungkan ujian akhir nasional. Tapi Doni tidak mengikuti ujian akhir nasional. Sebelum ujian akhir nasional diselenggarakan, Doni sudah tidak pernah masuk ke sekolah, dicari ke rumahnya, rumah Doni sudah tak berpenghuni lagi. Entah kemana, Doni dan ayahnya menghilang. Sedangkan menurut cerita dari tetangga-tetangga yang ada di sekitaran rumah Doni, semenjak rumah itu kosong tak berpenghuni, sosok penampakan almarhumah ibunya Doni ini kerap terlihat di waktu senja tiba, mendekati waktu maghrib. Sosok perempuan menggunakan kebaya merah menutupi tubuhnya ini kerap terlihat keluar masuk rumah tersebut, dan bisa dipastikan kalau itu adalah arwah gentayangan. Itulah ya kelebihan dan kekurangan dari sepasang anak kembar ini, Riko dan almarhumah Rika. Rika di sini ya memang kalau orang yang tidak mengerti siapa Rika terlihat aneh. Apalagi ketika Rika dekat dengan si Riko. Apa saja yang akan terjadi di kedepan nanti, ya di waktu yang akan datang, yang akan merugikan atau yang akan menyakiti si Riko ini. Rika ini spontan akan merasakannya terlebih dahulu. Misalnya Riko ini main bola, Rika nonton, Riko ini bakal jatuh nih saat main bola. Nih, Riko ini belum jatuh, masih main, masih lari-larian main bola. Tapi Rika di sini sudah teriak, aduh, sakit. Tidak lama kemudian, Riko ini pasti akan jatuh. Rika dulu yang merasakan sakitnya, baru terjadi kepada Riko. Itu kelebihan dari Rika. Dan Riko yang banyak kekurangannya ini, insting feelingnya itu tidak jalan. Polos sekali anak itu. A kata orang ya A, B kata orang B. Itulah yang membuat si Rika ini selalu memperingati abangnya akan sesuatu yang akan terjadi. Itulah ya kelebihan dari sepasang anak kembar indigo ini. Namun Allah Subhanahu wa taala ternyata lebih menyayangi saudari kembar Riko, yaitu almarhumah Rika. Beliau yang diberikan kelebihan, beliau yang terlihat kurang oleh mata zohir orang-orang yang ada di dunia ini, ternyata lebih dikasihi, lebih disayangi oleh Sang Maha Pencipta dan dipanggil untuk terlebih dahulu meninggalkan saudara kembarnya Riko. Inilah kisah nyata tentang sepasang anak kembar. Demikian kisah ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Untuk sahabat yang punya kisah misteri boleh kirim
cerita ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Dan kesimpulan sepihak saya katakan di sini, dari keluarga Rico menyimpulkan peristiwa ini adalah sebuah peristiwa penumbalan. Penumbalan untuk pesugihan. Berhati-hatilah dalam memilih teman. Banyak musang yang berbulu domba. Banyak yang dekat dengan maksud yang jahat. Waspadalah sahabat-sahabat, kata hati tidak dapat didustai. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.